Drone footage obtained by Reuters shows a massive pillar of smoke bellowing over the Sudanese capital, Khartoum, on Monday after airstrikes and artillery attacks. The United Nations on Monday warned the conflict in Africa's third most populous nation could force 800,000 people to flee into neighboring countries. Sudan's UN humanitarian coordinator Abdou Dieng warned of a, quote, full-blown catastrophe. As you know, it has been more than Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Global Paradox 5 menit saja. Kali ini kita ngobrol tentang Sudan. Sudan ya, bukan Sudah ya. Yang belakangan ini gegeran gitu, perang saudara antara para pemimpinnya. Dan mengapa kita mempedulikannya? Karena kita punya banyak mahasiswa yang belajar di sana. Pemerintah Indonesia sudah 4 kali melakukan evakuasi, jumlahnya hampir 1.000 orang, lebih dari 1.000 orang telah dipulangkan. Kita pengen lihat sebenarnya yang terjadi apa di sana. Nah, dari beberapa sumber yang saya peroleh, ya, jadi ceritanya negeri Sudan yang sebenarnya sangat berdekatan dengan tanah suci Arab Saudi ini, yang hanya berjarak seberangan Laut Merah ya, berbatasan dengan Mesir, Ethiopia dan sekitarnya. Dan sebelum tadinya Sudan itu pecah menjadi dua, Sudan dan Sudan Selatan, dia merupakan negeri terbesar ketiga di Afrika, sehingga termasuk negeri dengan reputasi yang lumayan ya. Mereka sebagai negara modern, Republik Sudan merdeka dari Inggris tahun 56 ya. Dan walaupun sudah lama mereka menggratiskan sistem pendidikan dasar mereka sampai 9 tahun, 12 tahun ya, tetapi di sana masih banyak orang yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis gitu. Dan pendapatannya kira-kira $700 ya, masih sangat miskin lah ya, walaupun di beberapa tempat, terutama di Omdurman ya, satu kota yang paling besar di Sudan ya, yang Khartoum ya, tetapi di negeri kota yang terbesarnya adalah di Omdurman. Mereka jumlahnya 48 jiwa, tetapi di Omdurman itu terdapat lebih dari 40 juta jiwa, jadi ada ketidakseimbangan populasi di sana. Nah, singkat cerita, pada 2 tahun yang lalu kira-kira, presiden mereka yang bernama Umar Bashir itu nongkrong berkuasa terlalu lama ya, lebih dari 30 tahun ya, seperti Pak Harto dulu, lalu dikudeta. Singkat cerita, yang mengkudeta ini militer, dan sejak itu pula pemerintahan militer itu menguasai Sudan yang dikepalai oleh Jenderal Burhan namanya ya, apa gitu belakangnya Burhan, saya sederhanakan saja. Nah, tetapi rakyat Sudan yang sekarang ini tidak sebodoh yang dulu ya, bahwa pemerintahan yang baik seperti yang mereka lihat di beberapa negara lain itu adalah pemerintahan sipil. Tetapi mereka belum punya pemimpin sipil yang jempolan begitu, sehingga ketika Burhan ini sebagai jenderal tentara kudeta Bashir, kemudian dia bersikeras untuk sedemikian rupa mempertahankan kedudukannya sebagai presiden ya, walaupun diprotes oleh kaum demonstran yang menuntut sipil, tetapi tidak ada kesepakatan untuk menjadwalkan masa transisinya. Di satu pihak masyarakat demonstran menginginkan transisi yang lebih terencana begitu kan, tetapi Bashir menginginkan menyegerakan
pemilu lebih cepat dari yang direncanakan. Nah, persoalan ketidaksepahaman mengenai transisi demokrasi sipil inilah yang kemudian memicu terjadinya perang, saudara ya, karena wakil presidennya yang namanya Pak Dagalo ini, dia jenderal juga, pada saat penggulingan Umar Basir yang lalu itu punya andil ya, punya sedemikian rupa melalui pasukan paramiliternya yang sering disebut sebagai pasukan pendukung cepat ya, Rapid Support Forces begitu ya. Kalau dalam ilmu militer dikatakan sebagai paramiliter, militer bayangan yang juga cukup kuat. Nah, singkat cerita, antara militer yang dipimpin oleh Pak Burhan sebagai presiden dan para militer yang dipimpin oleh Pak Dagalo ini berselisih, berseberangan untuk menjadwalkan peralihan ini. Maka terjadilah perang itu. Nah, perang saudara ini sedemikian dahsyat karena sama-sama bersenjata, sementara rakyat sipil tidak punya kekuatan apa-apa. Dan memang sampai sejauh yang saya baca, belum ada satu proses kaderisasi sipil yang kuat. Nah, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa militer yang merupakan satu profesi bernegara yang paling komplit untuk memelihara negara, merawat negara, tetapi dia sendiri diamanahkan untuk tidak boleh menguasai negara itu. Jadi ada satu paradoks, satu ironika gitu. Di satu sisi militer adalah profesi yang memang basisnya menjaga dan membangun negara gitu ya, tapi tidak boleh menguasai negara. Sedangkan pada kenyataannya pada kasus Sudan, mereka belum punya atau belum siap untuk mendirikan pemerintahan sipil yang baik. Nah, oleh karena itu mulai terjadi perang sipil ini, perang saudara ini. Sangat disayangkan karena perang saudara ini yang sekarang detik saya melakukan rekaman video ini sudah terjadi tawar-menawar untuk melakukan gencatan senjata sampai 10 hari ke depan, tetapi belum tahu efektivitasnya. Itu sangat berpotensi untuk melahirkan atau untuk membuat gelombang pengungsi, karena mereka penduduk sipil ini menjadi korban pertengkaran antara Pak Dagalo dengan Pak Burhan ini. Beberapa media mengatakannya ini adalah perang antara militer dan paramiliter. Nah, mudah-mudahan yang seperti ini ya, yaitu adalah negara kecil yang dulunya bangga merdeka, tetapi setelah merdeka mereka berantem sendiri, ya itu tidak terjadi di kita. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.